Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuang dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi. Kali ini ada hal yang ingin saya bahas lagi. Kalau sahabat-sahabat mengikuti perjalanan video saya yang membahas soal LDII, tentu sahabat-sahabat tahu bahwa saya pernah membahas soal pengakuan mantan jemaah LDII yang kemudian keluar dan speak up di YouTube, yaitu Haja Hairani. Sampai saya buatkan 10 part kalau saya tidak salah, dan ada beberapa dari sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan pastinya. Kali ini saya akan mengangkat hal yang sama. Artinya pengakuan dari mantan jamaah LDII yang kemudian speak up juga, bicara juga tentang kebusukan, kejelekan LDII. Nah, namun ini berasal dari seorang yang saya anggap salah satu tokoh di negara kita. Beliau adalah salah seorang tokoh pentinglah di negara kita. Beliau Komjen Polisi Detrandas Haji Nurfaizi Suwandi MM. Beliau mantan Kapolda Metro Jaya, kemudian sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Mesir 2011-2015. Berarti posisi beliau pernah berada pada posisi-posisi strategis baik dari kepolisian maupun jabatan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Mesir. Nah, beliau yang kemudian akan saya bahas sampai mungkin beberapa part lah, sampai 7 mungkin atau 8 part yang akan membahas soal pernyataan dari Pak Jenderal ini tentang pengalaman beliau pernah berada di jamaah LDII. Ini seru sepertinya. Kalau sebelumnya Haja Hairani seorang nenek-nenek itu orang tua, beliau bukan siapa-siapa, hanya saja punya keberanian untuk bicara tentang LDII dan kemudian kita angkat juga. Nah, kali ini beda lagi. Orang yang pernah punya posisi yang strategis di negara kita dan speak up soal pengalaman beliau di LDII. Kita dengarkan dulu ya video cuplikan ini. Saya datang ke imamnya ini, ya imamnya saya datang di Jakarta itu, saya bilang, Pak, kenapa 3 ulama kita itu dinonaktifkan kemudian dikeluarkan? Ya dia melawan ajaran-ajaran kita, nggak sesuai, dia sudah terpengaruh dengan ulama-ulama di luar. Ini hancur Pak, kalau Bapak ini. Kenapa? Kan tujuan kita semua ini mencari kebenaran. Dan beliau-beliau ini kesini membawa kebenaran. Dan itu terbuka ilmunya itu. Dan kita diwajibkan menuntut ilmu. Tapi Bapak tutup semua ini, bagaimana mungkin? Nggak masuk akal kan? Ini bisa bubar loh jemaah. Biar aja katanya gitu. Ya udah. Langsung saya pulang, keluar saya. Tapi tugas saya memperingati sudah datang, ada saksinya. Memperingati, menyatakan, kemudian memberikan nasihat sudah. Tapi nggak mau nurut. Padahal saya itu di situ pengurus ketua umum Yayasan Minhajur Rasyidin Pusat. Kedua, saya sebagai ketua umum Senkom, itu barisan pengamanan daripada Jokam itu dulu ya. Sekarang sudah enggak, saya keluar semua, saya lepaskan semua, serahkan pada orang-orang dalam situ, terserah. Saya nggak mengurus gini-ginian, karena ternyata pasukan-pasukan belajar pencaksilat mereka itu, kemudian pengamanan itu hanya untuk kepentingan mereka saja. Adapun pengamanan Lebaran dan sebagainya, Idul Adha dan sebagainya itu kan hanya sebagai itu aja, kamuflase aja, bitonahnya gitu istilahnya itu. Tapi faktanya itu ya mengamankan internal di dalam gitu. Dan ini sebenarnya mereka gantungnya itu ke polisi. Kebetulan saya pendirinya dengan Pak Tukiman. Pak Tukiman, Brigjen Paul Tukiman almarhum, dan saya itu membuka ini waktu pertama kali diklasisikan di Senayan itu dengan terjun payung dan sebagainya, peresmian pasukan Senkomnya mereka itu akhirnya terbentuk dan merata di seluruh Indonesia. Namun saya sangat kecewa. Baik, sahabat-sahabatku, sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, sudah dengar sendiri
Itulah pengalaman yang disampaikan oleh Pak Jenderal. Kita apresiasi Pak Jenderal ya yang sudah berani bukan berani ya Pak, pastinya beliau berani. Pasti beliau berani. Dan kita bersyukur orang-orang yang justru punya posisi yang strategis di negara ini berani bicara soal LDII. Dan saya pikir pasti akan banyak yang tercerahkan. Nah, kalau saya simak dari video cuplikan tadi, pengakuan dari atau apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi, sepertinya beliau memiliki posisi yang strategis juga di dalam LDII. Kalau beliau tadi sampaikan bahwa dia salah satu pendiri pasukan Senkom. Kemudian bahkan menjadi ketua umum Senkom Pusat. Berarti dia punya strategi dan paling tidak beliau adalah orang yang diperhitungkan lah di LDII, kemudian berani keluar meninggalkan LDII dan speak up, bicara soal kebusukan dan kejelekan LDII. Nah, kalau di awal video tadi, di awal cuplikan video tadi, beliau menyampaikan yang saya tangkap ya, ternyata LDII itu betul-betul tidak bisa dinasehati. Bahkan menurut keterangan dari Pak Jenderal ini, ada beberapa ulama-ulama itu yang kemudian dikeluarkan, dimurtadkan, dinonaktifkan hanya karena persoalan menentang dan tidak menyepakati ajaran yang ada di LDII, dianggap terpapar dari kelompok di luar dari LDII. Itu otomatis kan apapun nasihat atau apapun saran yang kemudian ingin diberikan kepada LDII pasti akan ditolak. Karena modelannya mereka tidak bisa. Mereka sudah punya aturan main sendiri, ajarannya mereka seperti itu, pasti tidak bisa dirubah. Itulah pengakuan dari Pak Jenderal. Saya tidak ingin terlalu berpanjang lebar persoalan menyikapi atau menanggapi pernyataan dari Pak Jenderal ini. Kita justru akan mendiskusikan di part berikutnya tentang pernyataan dari Pak Jenderal ini terkait persoalan LDII, dan pasti akan jauh lebih seru lagi. Ini part 1 ya sahabat-sahabatku. Mungkin itu saja. Akhir kata, wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.